Salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Halo, apa kabar? Dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik kita datang di tempat ini. Saudara, untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara siap untuk memuliakan nama Tuhan, amin? Amin. Ya, pagi hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan, Pak Thomas Ribu. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Nanti juga ada kesaksian dari Pak Peter Wongso. Ya, nanti akan memperkenalkan diri juga, kesaksiannya juga yang akan memberkati kita. Ya, Pak Peter Wongso adalah maestro dari desainer Indonesia, ya. Saudara akan diberkati. Ya. Demikian juga untuk Pak Yuswa, ya. Terima kasih Pak Yuswa bisa menemani. Dan saudara, kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Siapa yang siap memuliakan Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh bangkit berdiri sama-sama. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Ya, saudara, firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 19 berkata, ya, Mazmur pasal 19 berkata, ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tanganmu. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mari sama-sama berkata, 2, 3, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami siap untuk memuliakan namamu. Tuhan, ini hati kami bawa kepada Tuhan untuk kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini dari waktu ke waktu, sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk meninggikan memuliakan Tuhan. Dan kami akan diberkati lewat firman-Mu, lewat kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Thomas Ribu dan Pak Peter Wongso. Kami membuka hati kami untuk Engkau, dan biarlah Tuhan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Kami siap memuliakan Engkau, yang siap memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di tempat ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh kasih sapa kiri kanan depan belakangnya, bilang Tuhan Yesus baik untuk kamu dan saya. Yesus baik kamu dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Kita mau menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami, Bapak. Kami mau terus mengucap syukur di hadapan-Mu. Tidak ada kata yang dapat membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, Bapa, ini hati kami yang kami bawa di hadapan-Mu, Yesus. Mari sebelum kita mengangkat semua pujian kita, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau angkat segala ucapan syukur kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Kau Allah yang setia, Tuhan. Kau yang setia, Kau yang baik, Yesus. Kasih-Mu indah, anugerah-Mu besar. Kau yang setia, selalu ada hadir dalam hidup.
segenap pujian kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini segenap pujian kami, hati kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita sama-sama nyatakan kerinduan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya Dekat Allahku, rasa tenang Hai merasakan ketenangan dan kedamaian yang ada di dalam-Mu Tuhan. Kau sertai Terima kasih Kau jalanku selalu menyertai hidup kami Bapa. sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan Kaulah kekuatan dan perlindungan kami. Kaulah perlindunganku, Keselamatanku. keselamatan. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dari Allah. Hanya dekat kepada Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, Terima kasih Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku mau selalu Yesus, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Kami semua menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
hadirat-Mu ya. Kami percaya Roh Kudus telah tercurah bagi kami Tuhan. Kami akan membebaskan diri kami, jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau melompat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap memuji Tuhan katakan haleluya. Semuanya tepuk tangan di kepala. Hidup kita berarti dalam Tuhan, amin. Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan. Yes. Are you ready?
memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Mari kita serukan.
sudah duduk, katakan kanan kirinya, kau sahabatku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu kita bilang kau sahabatku, berarti kita apa? Mengasihani. Kita memberikan kasih kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan lingkungan kita. Dan kasih itu sumber dari siapa? Yesus. Kasih dari surga tercurah bagi tempat ini, bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu buah lagu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita beri pujian buat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Angkat dulu tangan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita pasti punya teman, punya sahabat. Hendaklah kita saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu sama dengan yang lainnya. Adalah kita saling memperhatikan. Mari lewat lagu ini, ketika Bapak Ibu Saudara mengingat satu dua orang dalam pikiran, mari doakan dia.
lepaskan berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari buka hatimu, terima Tuhan. Biar Tuhan berkuasa bekerja dalam kita. Indah hambanya. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. mengalir kasih dari tempat tinggi, Kami sembahkan dalam roh, mengalir kami sembah. kasih dari tata Allah Bapa, mengalir Mengalir, mengalir, dan mengalirlah Tuhan. kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, silakan diuji. Tapi ada satu kata yang saya dengar, yang saya terima dari Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran. Tapi terlebih lagi kata ketakutan itu yang beberapa kali saya bisa dengar. Saya cuma mau berkata, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan saya mau ingatkan bahwa sebagai manusia,
kita bisa punya ketakutan. Tetapi saya juga mau mengingatkan bahwa kita punya Bapa yang memberikan kasih yang sempurna itu kepada kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan biarkan ketakutan mencengkeram hidupmu. Sehingga engkau mulai kering, engkau mulai jauh daripada Tuhan. Atau bahkan mungkin engkau mulai mempertanyakan beberapa firman Tuhan, beberapa perkataan yang kau dengar lewat hamba-hamba Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan karena sesungguhnya ketakutan itu ada dalam hidup. Kalau ada di antara jemaat Tuhan, sekali lagi Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Kalau engkau sedang mengalami ketakutan hari-hari ini, kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin kau takut akan masa depan anak-anakmu. Mungkin kau sedang takut akan keadaan situasi dunia yang tidak menentu sekalipun. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan kasih yang sempurna di dalam nama Yesus itu ada di tempat ini. Kau sedang menaruh tangan kananmu di dadamu, berdoalah secara pribadi dengan Tuhan. Kau yang sedang menaruh tangan kananmu di dadamu, Tuhan tahu segala ketakutanmu, Tuhan tahu segala ketakutanmu, Dia tahu, Dia peduli. Mengalirlah kuasamu, mengalirlah kekuatanmu Tuhan. Terima kasih. Oh Bapa, Engkau tidak pernah salah ketika Engkau memberitahu Tuhan. Ada beberapa di antara umatmu yang hadir saat ini. Mereka sedang mengalami satu kondisi yang membawa mereka takut. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Dan biarkan kasih yang sempurna, pribadi yang namanya Yesus itu menguasai kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan mengalirlah Tuhan, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, kasih yang sempurna melenyapkan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan dalam nama Yesus, amin. Oh, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus tolong Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan di tempat mereka Tuhan, tolong mereka.
yang sedang mengkhawatirkan anakmu yang nomor 2. Ada orang tua di sini yang sedang mengkhawatirkan anaknya yang nomor 2. Kau orang tua yang ada, kau sedang mengkhawatirkan anakmu yang nomor 2, taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi supaya tidak salah. Ada orang tua di sini yang sedang mengkhawatirkan anaknya yang nomor 2. Orang tua itu, taruh tangan kananmu di dadamu. Ini umatmu, ini gerejamu Tuhan. Ini kedutaanmu, mereka duta-duta besarmu Tuhan Yesus. Oh Rabaya. Ada orang tua, yes betul, kau yang angkat tangan itu. Ya. Berserulah kepada Tuhan. Oh berserulah kepada Tuhan. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah Dia. Semua kita sedang menyembah Sang Raja di atas segala raja. Dia yang ada di atas tahta. Dia yang harus kita senangkan. Dia yang harus kita puja. Haleluya. Angkat suaramu dan tanganmu, katakan. Ada di antara kita yang sedang mengalami kekecewaan. Ingat, kasih yang sempurna itu akan menyembuhkan. Kasih yang sempurna itu namanya Yesus. Gak usah lihat ke kanan ke kiri kepada siapapun. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Engkau yang sedang mengalami kekecewaan itu, kau bisa berseru kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, karena aku sudah kecewa.
dan pulihkan aku ya Tuhan. Engkau yang sedang mengalami kekecewaan itu, Engkau bisa taruh tangan kananmu di dadamu, yang ada di atas mungkin, yang ada di bawah mungkin. Hadirat Tuhan ada bekerja bersama dengan kita saat ini. Dalam nama Yesus, gak usah malu, gak usah malu, gak usah malu. Kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu, Tuhan akan pulihkan engkau. Yes Tuhan, Hamba bisa melihat yang ada di atas ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir sampai menjamah mereka yang ada di atas ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih yang sempurna memulihkan, kasih yang sempurna membebaskan. Segala ketakutan itu Tuhan, segala kekecewaan itu ya Tuhan, diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Segala kekecewaan itu diangkat Tuhan Yesus. Aku berdoa saat ini yang ada di atas sampai bisa melihat. Ada beberapa yang sedang mengalami itu ya Tuhan. Tolong Tuhan pulihkan mereka dari kekecewaan mereka. Mungkin mereka kecewa terhadap orang tua mereka. Mungkin mereka kecewa terhadap pasangan mereka, terhadap anak mereka. Mungkin hal-hal lain yang membuat mereka kecewa. Tuhan pulihkan kekecewaan mereka. Engkau peluk mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, panggil dia. Engkau sungguh baik. Wow. Kasih-Mu melimpah. Engkau yang ada di atas, engkau yang sedang mengalami kekecewaan, nyanyikan pujian ini. Dia memelukmu, Dia mengangkatmu. Oh, panggil dia Bapa. Yes. Ku berterima kasih. Bapa, Kau baik, Kau teramat baik Bapa. Berkat-Mu hari ini yang Kau Panggil dia sekali lagi. bagi. Dengan lebih keras lagi katakan Bapa. Bapa, Bapa. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu Oh melimpah di hidupku. di hidupku. Oh Bapa. Amen. Ku berterima kasih. Berkat-Mu, haleluya. Berkat-Mu hari ini Yang Kau sediakan. Kau sediakan bagi Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku Amen. buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis-habis. Tak habis-habisnya Kasih dan rahmat. kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang manis saat ini. Aku percaya Engkau akan tetap terus memeluk setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini. Ataupun mereka yang sedang mengikutinya secara online. Karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Aku berdoa biarkan hati yang lembut,
hati yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Itu yang ada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tangan kuat yang memegang selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Ayo jemaat. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa. Ibu yang ada di depan, kok bisa berdiri? Nah, berdiri di situ aja. Arahkan hati ibu sama Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, kau akan bisa melihat Tuhan yang akan turun tangan. Tindakan profetik itu sedang kau kerjakan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, turunlah kekuatan Tuhan, turunlah urapan Tuhan, turunlah kuasa Tuhan atas anakmu ini ya Tuhan. Engkau memakai dia, engkau mengurapi dia. Dia akan dipakai untuk memulihkan banyak wanita. Dia akan dipakai untuk memulihkan banyak orang. Biarkan hatinya melekat kepada Tuhan. Masa lalunya dipulihkan oleh Tuhan. Dia terus diperlengkapi menjadi wanita Allah yang luar biasa. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. 10 menit, 15 menit saya akan sedikit sharing firman Tuhan. Karena saya diminta kemari untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maaf kalau saya orangnya memang suka nyanyi ya. Saya ini selalu berkata, kalau saya bisa nyanyi itu puji Tuhan, alhamdulillah. Karena biasanya orang Arab itu dagang gitu ya. Orang Arab sama orang Chinese itu 11-12 Pak Gembala. Sama-sama pedagang. Dan sama-sama kalau belum bertobat, pelitnya minta ampun. Tapi kalau ini sudah bertobat, kalau yang di sini semua sudah bertobat, jadi tidak ada yang pelit. Haleluya. Nah, saya diberikan tema kasih dalam pergaulan. Saya mau mengatakan kepada jemaat bahwa pergaulan itu adalah aspek yang esensi dalam kehidupan manusia. Karena semua manusia pasti bergaul. Betul? Enggak ada manusia yang seperti Tarsan. Tapi sebetulnya Tarsan nggak sendirian loh, dia bergaul juga dengan binatang-binatang. Jadi yang namanya pergaulan itu adalah aspek yang esensi dalam kehidupan manusia. Karena melalui pergaulan kita, itu akan membentuk identitas, nilai, dan sikap kita. Makanya Alkitab berkata, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Yang setuju dengan saya katakan ahem. Amin. Kalau amin kan sudah biasa. Ya, ahem. Nah, ahem sama dengan amin dalam kamusnya Thomas. Tapi saya mau mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa sangat penting untuk kita perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena kalau kita bergaul dengan penjahat, lama-lama kita bisa jadi penjahat. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang murah hati, percayalah lama-lama engkau akan jadi murah hati. Kalau engkau bergaul dengan orang yang diurapi, percayalah lama-lama engkau akan diurapi oleh Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan orang yang berhikmat, engkau akan juga jadi berhikmat. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan salah satu yang diajarkan oleh Yesus juru selamat kita, Raja di atas segala raja, yaitu apa? Ajaran Yesus tentang kasih. Karena di dalam ilmu etika Kristen, kalau kita belajar secara teologi kita, diajarkan yang namanya etika Kristen. Apa itu etika Kristen? Salah satunya adalah bagaimana hidup kita menyatakan tentang yang namanya kasih kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kasih bukanlah sebuah slogan. Apa yang diucapkan oleh Yesus adalah sebuah perkataan yang dihidupi sendiri oleh Yesus. Makanya itu saya mengajak kita baca firman Tuhan ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang, katakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu apa? Saling mengasihi. Makanya di dalam pergaulan kita jangan gontok-gontokan, jangan sikut-sikutan. Di rumah tangga jangan suka sikut-sikutan perang dingin. Ya, perang dingin maksudnya apa Pak Pendeta? Di rumah, satu rumah sama suaminya, sama istrinya, nggak ngomongnya hanya lewat WhatsApp, tidak ngomong komunikasi langsung. Itu perang dingin. Tapi saya percaya di sini tidak ada, haleluya. Kan di sini temanya udah luar biasa, strong family. Wah, keren. Ya. Nah, saya mau mengatakan kepada setiap jemaat Tuhan, Yesus mengajarkan di dalam pengajarannya dia tentang yang namanya kasih. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus itu bukanlah sekedar teori, tapi dia juga mempraktikkan apa yang diajarkan. Jadi juru selamat kita, sang raja kita, ketika dia berkata hendaklah kamu saling mengasihi, maka dia mempraktikkan tentang yang namanya kasih itu Bapak Ibu. Makanya dia berkata, aku memberikan perintah baru. Apa itu perintah baru? Artinya perintah yang lama sudah tidak berlaku. Perintah yang lama harus dibuang. Perintah yang lama sudah kadaluarsa. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau makan sesuatu, minum sesuatu, kalau ada kadaluarsanya pasti kan kita perhatikan dulu ya. Enggak mungkin kita waktu memperhatikan masa kadaluarsanya udah lebih dari setahun kemudian wow sudah kadaluarsa. Ini pasti enak. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan komplain, bahkan kita bisa kembalikan barang itu ke toko, kita berkata, kalian jual barang yang kadaluarsa. Perintah yang lama itu adalah perintah yang kadaluarsa, yang harus dibuang, yang harus kita tinggalkan, katakan amin. Apakah perintah yang lama itu Bapak Ibu Saudara? Itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu perintah yang lama. Perintah yang lama itu mengajarkan, kalau kita mengasihi ada batasnya. Perintah yang lama itu mengajarkan kalau kita mengasihi, kasihnya itu harus bersyarat. Itu perintah yang lama. Makanya selalu saya katakan kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, nanti di kerajaan sorga semuanya buta semua, ompong semua. Tapi kita bersyukur, Raja di atas segala raja tidak pernah mengajarkan hal itu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dia mengajarkan kasih. Perintah yang lama itu memiliki batasan. Tetapi dalam kerajaan Allah, kasih itu adalah undang-undang. Katakan undang-undang. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita, maka kita sedang melanggar undang-undang. Dan itu hukumannya bisa berat Bapak Ibu Saudara. Makanya itu saya mau mengajak kepada setiap kita pada hari ini. Biarkan kita mau memiliki kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang kerajaan Allah mau untuk kita hidupi, mau untuk kita praktekkan, tidak sebatas di mulut, tetapi dilakoni, dijalankan. Kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang saya menyebutnya semua hamba Tuhan pasti percaya ini karena Alkitab mengajarkan, yaitu kasih agape. Kasih yang walaupun, kasih yang selalu memberikan kesempatan. Kalau Roni Daud tidak pernah memberikan kesempatan, saya nggak akan pernah bisa ada sampai hari ini. Dia adalah Bapak yang sangat saya kasihi, yang sangat saya hormati. Tapi dia selalu memberikan kesempatan kepada saya. Walaupun saya mengecewakan dia, dia selalu memberikan kesempatan kepada saya. Itu adalah kasih dalam kerajaan Allah yang harus kita hidupi. Itu adalah kasih agape. Kasih yang selalu memberikan kesempatan. Saya ini tadinya orang yang tidak layak, saya orang yang kotor, saya orang yang gak punya masa depan. Bayangkan ijazah saya SD. Saya gak punya ijazah SMP, saya gak punya ijazah SMA. Kalau sekarang saya bisa punya S1, saya bisa menyelesaikan S2, saya bisa pakai yang luar biasa dari orang yang sangat mengasihi saya. Saya bisa ada sampai kemana saya ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, memang. Tapi lewat satu orang yang selalu memberikan kesempatan kepada saya, yaitu Roni Daud Simeon. Itu adalah kasih yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Kasih agape itu adalah kasih yang dipraktekkan, katakan dipraktekkan.
Tolong bisa dibantu kah? Iya. Kasih yang dipraktekkan, kasih yang dilakukan, dan mau komitmen supaya apa? Supaya orang lain juga bisa mengalami kasih agape. Kasih dalam pergaulan tuh harus melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Harus mau selalu memberikan kesempatan. Makanya kasih yang seperti itulah yang didorong oleh Yesus supaya dipraktekkan oleh semua orang percaya. Ada 3 poin penting yang mau saya bagikan tentang kasih dalam pergaulan ini Bapak Ibu. Yang pertama, kasih dalam pergaulan itu berbicara adalah apa? Oh mohon maaf itu ada sedikit pemberitahuan, silakan itu diresponi dengan baik ya Bapak Ibu. Kembali ke laptop lagi. Ya, sampai saya pikir itu tadi bahan saya, perasaan nggak ada. Oh. Saya kalau khotbah soalnya biasanya bikin pendahuluan, isi, kesimpulan Pak. Gitu ya. Saya nggak suka mengalir kemana-mana gitu. Saya suka di jalannya Tuhan gitu. Ya, jadi tadi saya maaf, perasaan nggak ada kata maaf di sini. Oke, kembali lagi ke sini ya, kembali lagi. Nah, makna penting kasih dalam pergaulan yang harus dihidupi adalah apa? Pertama, bangunlah komunikasi dan hubungan dengan sesama hanya dengan memakai landasan apa? Kasih. Jangan cuma bicara cuan. Haleluya. Kalau engkau melakukan sebuah hubungan, bisnis, jangan cuma mikirin cuan. Loh Pak, aku bisnis ya aku mau cuan. Iya betul. Tapi jangan mikirin semata-mata cuan terus. Engkau harus berpikir begini. Aku harus bangun hubunganku atas dasar kasih Kristus. Supaya orang itu yang belum percaya kepada Yesus, dia bisa mengalami kasih Kristus. Amin. Karena kasih Kristus itulah yang dinantikan oleh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dalam kita bekerja, dalam kita berkomunitas, dalam kita berarisan ibu-ibu, dalam kita berumah tangga. Milikilah dasar kasih. Karena waktu kita punya kasih yang seperti itu, kasih itu akan menguasai kehidupan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, kasih yang sempurna akan melenyapkan apa? Ketakutan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan kasih Yesus dalam pergaulan itu sama saja dengan kita memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah berdoa kursi-kursi kosong Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa supaya kursi-kursi yang kosong ini dipenuhi jiwa-jiwa. Tolong jangan berdoa seperti itu Bapak Ibu. Kami diajarkan oleh gembala senior kami, oleh gembala kami, oleh bapak kami. Jangan berdoa seperti itu. Kita yang harus berani berdoa, Tuhan jadikan aku alat untuk menjadi pemenang jiwa. Supaya aku bisa membawa banyak jiwa duduk di kursi-kursi yang kosong ini. Amin. Nah, waktu kita mempraktekkan kasih Yesus, kita ini sedang menjadi pemenang jiwa. Ada orang yang ditolak di luar sana. Ada orang yang mungkin gagal di luar sana. Waktu engkau bangun hubungan sama dia, engkau bergaul sama dia, engkau mempraktekkan kasih Kristus, engkau memberikan perhatianmu, engkau memberikan waktumu, bahkan engkau memberikan apa yang kau miliki mungkin sedikit atau sebagian kecil harta yang kau miliki untuk orang itu. Saya percaya orang itu hatinya pasti akan tersentuh Bapak Ibu Saudara. Makanya itu kasih dalam pergaulan itu harus kita dasari atas dasar kasih Kristus supaya jiwa-jiwa itu bisa kita menangkan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengasihi terus dan tidak ada alasan untuk berhenti mengasihi. Amin. Umur kita bisa berhenti? Bisa. Saya dan istri saya sih berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kami umur panjang sampai 80 tahun. Itu doa saya sama istri seperti itu. Kalau diizinkan Tuhan, puji Tuhan alhamdulillah. Kalau tidak diizinkan Tuhan juga puji Tuhan alhamdulillah juga. Tapi paling tidak kami sudah berdoa seperti itu, minta seperti itu. Umur ada batasnya, tapi kalau kasih itu tidak ada batasnya. Amin. Artinya apa? Kita harus terus mengasihi. Bagaimana mungkin seorang suami bisa menerima istrinya kembali yang sudah selingkuh,
dengan laki-laki lain. Bahkan punya anak dari selingkuhannya itu. Tapi sang suami ini menerima kembali istrinya, termasuk anak dari hasil selingkuhannya itu. Wow. Itu adalah kejadian dari seorang teman saya, seorang hamba Tuhan. Dia sekarang menjadi gembala di Rock Cibubur. Dia pernah menceritakan bagaimana istrinya dulu. Dia terlalu sibuk pelayanan. Sampai-sampai istrinya jatuh kepada laki-laki lain. Punya anak dari laki-laki lain. Tapi kasih Kristus yang luar biasa itu memampukan teman saya ini untuk menerima kembali istrinya. Bahkan anaknya diterima sampai dengan hari ini diberikan yang terbaik. Enggak ada alasan untuk kita berhenti mengasihi. Karena ketiga makna penting yang tadi merupakan implementasi dari Roma 13 ayat yang ke-10 yang berkata apa Bapak Ibu Saudara? Kasih tidak berbuat jahat terhadap apa? Sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan apa? Tiga makna tadi merupakan implementasi dari Roma 13 ayat yang ke-10 itu. Kalau orang punya kasih Kristus, pasti dia tidak akan berbuat jahat. Amin. Karena apa? Karena kasih Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan kasih itu ada batasnya, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan kasih itu ada batas. Etika supaya melanggengkan kasih dalam pergaulan. Yang pertama, hiduplah dalam integritas, kejujuran. Hiduplah dalam kesetiaan. Dan hiduplah dalam yang ketiga saya menyebutnya kemauan. Maksudnya apa? Kemauan untuk melakukan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Katakan amin. Ini adalah tiga etika Kristen kita dalam kasih, dalam pergaulan. Supaya bisa melanggengkan pergaulan kita. Jujur itu enak Bapak Ibu Saudara. Setia itu enak. Amin. Kan ada lagu tuh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi. Sekali Yesus selama harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Saya harus berkata orang kaya bisa banyak. Tapi orang yang jujur, orang yang setia, itu harus lebih banyak daripada sekedar orang-orang kaya. Ada bersama di antara kita seorang anak Tuhan, saya panggil dia Kode, Koko Gede, yaitu Bapak Peter Wongso. Dia akan memberikan kesaksian kepada kita, dan saya percaya kesaksian itu akan memberkati setiap kita. Amin. Yang rindu, mari angkat tanganmu, nyanyikan pujian itu sekali lagi. Sekali Yesus. Sekali Yesus selama. Amin. Harapan takkan goyah karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Dari beliau saya belajar satu, khotbah di atas mimbar sama khotbah di bawah mimbar itu harus sama. Artinya apa? Dihidupi.
Saya berdoa biar lewat kesaksian yang nanti akan beliau sampaikan, itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat kita. Haleluya. Silakan Kodir. Shalom. Hari ini saya diberi kesempatan Tuhan lewat Bapak Gembala di sini menyampaikan kesaksian, dan kesaksian ini bisa terjadi karena ada kisah seorang bayi yang berusia 40 hari. Bayi yang sebetulnya pada saat itu sudah tidak mempunyai harapan. Matanya sudah kelihatan putih semua, step bahasa Surabayanya. Kemudian perutnya gede, ubun-ubunnya ini sudah masuk, dan bayi itu dibawa oleh kedua orang tuanya ke dokter di kota Surabaya. Dokter dengan tegas dia ngomong bahwa ini percuma kamu bawa ke sini, kamu bawa pulang aja. Karena ini usianya tinggal beberapa jam saja. Dan dokter ini bilang, kamu bawa mayat sebetulnya ke tempat saya. Sang ibu dari bayi ini berlutut, memohon, minta, merengek, supaya diberikan pertolongan untuk bayi ini. Akhirnya dokternya bilang, ya sudah kamu bawa aja ke rumah sakit terdekat, rumah sakit RKZ di Surabaya. Singkat cerita, di kamar rumah sakit itu, jadi bayinya masuk, diinfus kakinya, kemudian di kamar rumah sakit itu ada, di temboknya ada salib, kedua orang tua, dan ditambah dengan seorang neneknya yang datang menyusul, itu doa, meraung-raung, sembayang, nangis. Gimana kalau orang kepepet itu kalau saudara tahu? Nah, ternyata sampai beberapa jam, sampai malam, bayinya masih bernafas, alias tidak seperti yang diramalkan dokter itu. Besok paginya, tiba-tiba bayi itu bisa teriak dan nangis. Dan hari ini, bayi itu berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Dan kesaksian ini terjadi karena tangan yang berlubang paku, yang memanjangkan atau yang disebut dengan nyawa sambungan. Sehingga saya hari ini bisa seperti sebagaimana saya ada dengan keluarga yang dipimpin Tuhan dengan 8 orang cucu. Dalam mengarungi kehidupan saya pun tidak mulus-mulusnya, semua manusia juga pasti ada tikungan, tanjakan, kerikil, ya, tebing yang curam. Tapi saya berdiri di sini, saya bersaksi bahwa saya ada sebagaimana hari ini saya ada, karena semua kemurahan daripada Tuhan. Di usia saya yang menginjakkan umur yang ke-60, malam itu saya harus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bukan Engkau, nggak ada alasan saya bisa seperti hari ini. Saya punya perjalanan hidup, kalau saya boleh menoleh ke belakang, semuanya itu adalah mujizat demi mujizat. 4 orang anak saya lahir dari seorang istri yang sebetulnya pada waktu pacaran itu
kita sempat divonis oleh dokter. Karena istri saya kalau menjelang datang bulan menstruasi itu dia bisa guling-guling di ranjang, nggak kuat, sakit. Karena dideteksi dokter itu saluran dari telur itu keluar. Kalau telurnya pecah keluar itu sempit dan kecil. Dan dokter bilang, ini kalau sudah menikah, Anda pasti tidak bisa punya anak. Karena terlalu kecil dia punya saluran. Bisa berhari-hari dia sakit. Dan saya di hadapan Tuhan, saya bersaksi kepada saudara, saya panik. Sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur pacaran, saya dari keluarga Toto, kalau nggak punya anak gimana, ya kan? Satu-satunya cara saya doa, saya usaha, saya bikinkan rutin itu di samping obat-obatan Chinese, ada yang herbal, ada yang saudara tahu mungkin itu yang buat menyehatkan, itu ciapo. Kata orang Chinese, nah, itu semua kita lakukan rutin tidak pernah bolong. Dan puji Tuhan hari ini saya menyaksikan Tuhan menolong saya. Anak pertama lahir, anak kedua jaraknya juga mepet karena saya ketakutan. Mumpung bisa punya anak langsung saya serang lagi. Yang kedua muncul, anak yang ketiga dan anak yang keempat. Nah ini kisah kehidupan saya. Dan hari ini kalau bisa ditayangkan, anak saya mulai dipercaya Tuhan untuk take over, menggantikan saya. Jadi tadi saya cerita sama beliau, saya sudah mulai MPP. Masa persiapan pensiun. Nah, ada tayangan di video ini, anak saya sudah dipercaya Tuhan di istana. Itu, nah. Yang tegap dan derap yang serempak, Indonesia berdiri menyambut tamu bangsa. Hari ini tiap 2 pasukan hari yang lalu tampil ini dalam kehormatan tertingginya dengan seragam yang dirancang dengan presisi oleh tangan-tangan terampil bangsa. Karena ketika negara menyapa dunia, penampilan adalah bahasa pertama. Kami percaya ini semua seragam adalah bukan desain sekedar dari pakaian. anak saya. Dan di momen persahabatan antar bangsa, kami hadir untuk menjaga citra bangsa di hadapan dunia. Tailored with heart, worn with pride. Di halaman istana. Nah ini anak saya, anak pertama. Ini kostumnya desain dari anak-anak saya. Pasukan Kehormatan, Pashor. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan namanya Thomas Riwu. Dia bilang sama saya, dia sempat ketemu dengan sahabatnya. Dan sahabatnya itu bilang bahwa orang Kristen itu harus kaya. Saya aminkan dan saya setuju karena itu adalah bimbingan dari mentor saya kepada saya. Bahwa Anda boleh lahir miskin, tapi kalau mati harus kaya. Nah itu kalau Anda tahu mentor saya yang sekarang sudah di sorga, sampai sempat diisukan bahwa
beliau mengajarkan teologi kemakmuran. Saya di sini kepingin bertanya sebentar kepada saudara-saudara sekalian di sini, apakah Anda setuju dengan pemikiran saya? Yang kepingin kaya, angkat tangan. Berarti semua setuju ya. Yang tidak angkat tangan belum bisa dikasih kekayaan sama Tuhan. Sekali lagi yang mau kaya angkat tangan. Nah sekarang cepat kan. Tapi saya mau tanya sekarang, apakah saudara-saudara sekarang yang di tempat ini merasa udah diberkati? Saya yakin semua kita merasa sudah diberkati. Karena konsep diberkati ini adalah kita bisa tiap hari bangun sehat, kita masih bisa menghirup udara, kita kalau di Argo disuruh bayar matahari, disuruh bayar oksigen, saya yakin semua kita di sini pasti bangkrut. Jadi kalau konsep diberkati itu ada di dalam pikiran kita bahwa kita sudah diberkati, itu akan menimbulkan rasa syukur. Setelah rasa syukur ini muncul, minimal yang paling penting dalam hidup kita ini dua, yaitu tubuh yang sehat. Setelah kita bersyukur, setelah hidup kita penuh syukur, pengertian kita benar, tubuh kita sehat. Kemudian yang kedua sangat penting adalah keluarga bahagia. Jadi kalau ada dua ini, tubuh kita sehat, keluarga bahagia, duit itu akan mengikuti kita. Duit itu akan tercipta, create. Kalau kita tidak sehat, mau dikasih 10 mercy pun percuma. Pada waktu kita sehat, kita ditanya, kamu punya cita-cita apa? Saya kepingin bikin pabrik, saya kepingin beli mobil, saya kepingin ke luar negeri. Tapi ketika satu saat, amit-amit jangan terjadi. Kalau sakit, kita ditanya, apa keinginanmu? Cuman satu, sehat. Jadi berarti sehat itu adalah segalanya. Nah, setelah sehat, keluarga harus bahagia. Pengertian harus ini adalah syarat kita untuk akhirnya menjadi kaya. Karena diberkati dengan kaya itu punya pengertian yang tidak sama. Kaya tidak dosa, kaya tidak dilarang. Jangan seperti konsep orang Pantai Costa dulu. Lagunya, biar aku miskin di dunia, asal kaya di sorga. Siapa yang mau kaya di sorga? Yang kaya di sorga nggak mau? Miskin di dunia juga nggak mau. Jadi kalau Lazarus dia mati, masuk sorga. Yang kaya mati, masuk neraka. Kita sama-sama mau masuk sorga apa masuk neraka? Berarti harus Lazarus. Kita lupa satu hal. Bahwa yang memangku Lazarus di sorga adalah Abraham. Dan Abraham itu kaya di dunia tapi masuk sorga. Jadi tidak dosa kita kaya.
Bahkan di Bible pun ditulis bahwa Ishak itu menabur dan kian hari kian kaya. Bahkan sangat kaya. Jadi saya berdoa, saya berharap semua yang ada di sini, satu, badannya sehat, kedua, keluarga bahagia, dan yang terakhir, yang ketiga, bukan mencari kekayaan, tapi dikejar berkat. Kita semua akan berkeringat bukan untuk mencari uang, tapi kita berkeringat tapi untuk mengumpulkan uang. Artinya sampai bahasa Jawanya itu kewalahan. Kewalahan ordernya, kewalahan omsetnya, ya kan? Karena satu hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi. Itu ajaran kakek saya. Beliau bilang bahwa kalau hidup itu Anda harus sungguh-sungguh. Sebuah kata yang diulang 2 kali itu penting sekali. Jadi kalau Anda sekolah, sekolahlah sungguh-sungguh. Kalau Anda berpacaran, berpacaranlah sungguh-sungguh. Jangan sebentar ke kanan, sebentar ke kiri dan pakai ban serep. Kemudian kalau menikahlah sungguh-sungguh. Dan itulah yang saya lakukan sampai tadi saya cerita, kalau saya tidak sungguh-sungguh dalam hidup ini, saya tidak bisa merasakan nikmat kebaikan Tuhan seperti hari ini. Kalau berdoa, beragama, bergereja, berdoalah sungguh-sungguh. Kalau bekerja, bekerja sungguh-sungguh. Jadi nanti kita akan melihat tangan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita kalau mau amati lebih jeli, kita mau lihat mujizat air menjadi anggur. Kapan mujizat itu terjadi? Siapa yang tahu? Mujizat air menjadi anggur itu terjadi pada waktu orang melakukan dan mentaati perintah Tuhan untuk mengisi tempayan ini sampai penuh. Jadi andai kata waktu itu orang tidak mengisinya sampai penuh, mungkin mujizat itu juga tidak terjadi. Jadi saya merasakan termasuk pergumulan saya, awalnya saya dikira divonis tidak punya anak. Saya pun melakukan dengan sungguh-sungguh, mulai dari doa, mulai dari memberikan makanan sehat, memberikan obat-obatan Chinese, dan mujizat terjadi. Ketika papa mama saya dalam semua kepanikan, dalam semua kefrustrasian, mereka cerita dengan saya bahwa ini anak ditunggu 3 tahun baru lahir. Dan waktu 3 tahun sebelum anak ini lahir, nenek saya itu asli dari Chinese. Neneknya papa saya masih hidup juga. Mereka sudah panik, van de ngomel. Semuanya sudah maki-maki, sudah ngomongin mama saya sudah nangis bolak-balik karena dibilangin mandul lah, inilah itu. Dapat anak 40 hari, hampir dut. Coba bayangkan. Tapi langkah yang dilakukan tepat dan Tuhan yang maha baik itu melakukan juga dengan sangat amat sempurna. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Gude. Puji Tuhan. Satu hal yang saya belajar dari Pak Peter Wongso ini, dia berkata kepada saya bahwa semua itu miliknya Tuhan. Artinya cuma dititipin pengelola. Ya kan? Bahkan dia selalu berkata, "Sopo nih aku ini." Sama Bapak Ibu Saudara. Kita ini dititipin Tuhan keluarga. Dititipin Tuhan ya pekerjaan, ya dititipin Tuhan segala yang baik yang kita rasakan. Ingat, untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi saya mau mengajak kepada setiap jemaat Tuhan, yuk kita mau terus menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju dengan saya, mari taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dadamu dan katakan, sekali Yesus selamat. Tuhan, ini adalah gerejamu, kedutaanmu. Ini adalah warga kerajaan sorgamu. Ini pernyataan mereka Tuhan. Untuk mereka senantiasa bergantung, berharap, memandang, menjadi seperti Yesus. Terima kasih untuk keluarga, sekali Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk berkat-berkat kekayaan yang Kau berikan. Seberapapun yang kami miliki, kami tahu kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Bapa, hamba berdoa biarkan gerejamu ini menjadi terang Kristus yang luar biasa. Kalau tadi hamba sempat melihat bagaimana salah satu misi mereka untuk membangun keluarga-keluarga yang kuat. Biarkan itu menjadi sebuah kekuatan Tuhan yang luar biasa di gereja ini. Sehingga akan memulihkan banyak keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Hambamu selesai, bahkan kesaksian daripada hambamu juga Pak Peter sudah selesai. Dan aku percaya benih firman, benih kesaksian yang sudah ditaburkan itu akan jatuh di tanah hati yang subur. Dan benih itu akan bertumbuh menjadi kuat dan berbuah dan dinikmati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Boleh angkat tangan. Kita boleh tepuk tangan buat atas nama Allah dan Jemaat Citra 2 saya ucapkan terima kasih buat Pak Thomas. Jangan bosan-bosan ke tempat kami nanti. Yuk kita mau doa, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas dari pagi hingga siang. Biar firman itu boleh hidup di dalam hidup kami masing-masing pagi ini Tuhan. Biar firman itu boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Biar kami boleh menang dalam segala hal dalam kehidupan kami. Makasih Bapak. Makasih buat hari ini, pagi ini Tuhan. Engkau mengingatkan sesuatu pada hidup kami Bapak. Makasih Bapak. Engkau pakai Pak Thomas, Pak Peter dalam pelayanannya Bapak. Pakai hamba-hambamu luar biasa dalam pelayanannya. Biar banyak jiwa boleh datang kepada. Biar banyak jiwa boleh mengaku bahwa Engkau Tuhan dalam hidup. Makasih Bapak, makasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang tak tergoyahkan, yang tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu.
saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Come on, go! Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari lihat kiri kananmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kami semua bersuka cita karena Kau Yesus. Karena hari ini kami bersuka cita. Hari ini kami berbahagia. Come on. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama untuk ibadah RPBI, ibadah remaja pemuda nanti sore jam 3:30 akan dilayani oleh PDP Iwan Chandra Sanusi dengan tema Burn Out But Not Burnt Out. Dan untuk ibadah minggu depannya tanggal 23 November akan dilayani oleh Evan Sebastian dengan tema Never Give Up. Jadi kalau di sini ada yang berusia remaja atau pemuda bisa yuk gabung dengan kita di ibadah nanti sore jam 3:30 atau mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak yang berusia remaja pemuda bisa didorong juga untuk mengikuti ibadah RPBI nanti sore jam 3:30. Lalu berikutnya hari Sabtu depan tanggal 22 November WBI mengadakan lomba masak dengan konsep berkreasi dengan jengkol dan tempe. Ada pun beberapa syarat dan ketentuan dalam lomba ini yaitu yang pertama lomba masak ini dilakukan kelompok dan satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Yang dilombakan 2 jenis makanan yaitu jengkol dan tempe, kreasinya bebas, boleh dalam bentuk masakan, snack, dessert, dan lain-lain. Lalu budget per kelompok itu 50.000 yang nantinya akan diganti oleh panitia. Tidak boleh lebih dari budget yang sudah ditentukan dan nantinya pengeluarannya dicatat. Jadi supaya bisa dicek oleh panitia. Membawa peralatan masak sendiri seperti kompor dan lain-lainnya. Nanti nasi dan lalapan akan disiapkan oleh panitia. Bahan dasar jengkolnya mohon sudah diolah terlebih dahulu agar siap dimasak. Untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi Ibu Erni paling lambat tanggal 19 November. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Erni maupun Ibu Cindy. Lalu pada hari Minggu 14 Desember 2025 kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Markus Sudarji dengan tema Joy to the World.
Ibadah akan diadakan 2 kali di jam 8 dan jam 11. Jadi langsung dicatat aja di kalender handphonenya, mau bisa pilih jam 8 atau jam 11. Kita mau sama-sama datang ke tempat ini, kita mau merayakan Natal bersama-sama. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Jika ada yang belum mendapatkan amplop, bisa mengambil di kotak yang telah tersedia. Atau mau persembahan bisa di-scan melalui QR yang ada di layar. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat berguna, agar dapat memberkati banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke kotak-kotak yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat satu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Diberkati dengan kebenaran firman dan kesaksian hari ini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih buat Pak Thomas, buat Pak Peter dan juga Pak Yosua ya. Tuhan memberkati. Saudara, beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu saya ketemu dengan Pak Arifin. Kan memang saya minta untuk ketemu supaya saya di blessing juga. Karena saya butuh Bapak. Ya, saat ngobrol dia bilang gini, cerita tentang Pak Thomas. Jadi ceritanya tadi sepotong juga udah saya dengar dari Pak Arifin. Dia bilang gini, fellowship ya sama Pak Thomas 1000. Ya, baru beberapa waktu lalu saya sempat untuk ketemu dan ternyata pertemuan itu membawa berkah katanya gitu ya. Kami ada pertemuan, kami ngobrol, ternyata ada inspirasi yang Tuhan taruh di antara kami, ya bertiga kami ya Pak Thomas. Terima kasih hari ini memberkati kami. Sekali lagi berikan aplaus buat Pak Thomas ya, haleluya. Terima kasih juga buat Pak Peter, lewat Pak Thomas juga boleh bersaksi menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga Pak Yosua ya, ternyata di sini ada ponakannya ternyata ya, ya. Panggilnya siapa sama Pak Yosua? Ya, itu ya. Cekong, bukan, oh Cekong dia, ini Cekong. Oke, ya saudara diberkati amin, haleluya. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan, seraya kita menadahkan tangan kita kepada Dia. Biarlah anugerah damai sejahtera Allah boleh turun berlimpah-limpah atas saudara sekalian, menuntun langkah hidupmu kemanapun engkau pergi. Tuhan juga akan membuat engkau ketika engkau terpaut dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Firman-Nya dikatakan bahwa Tuhan selalu membuat engkau berhasil. Jangan lagi takut dan gentar menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan tidak pernah membuat saudara menjadi orang-orang yang kalah. Dan bahkan bukan sekedar orang yang menang, tetapi lebih daripada pemenang.
Dan Tuhan akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi, sehat kuat dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday, selamat hari Minggu.